Selamat siang pemirsa Bagak TV, pancen apa nggak komen. Semoga pemirsa Bagak TV sehat semua. Di hari Minggu ini 8 November 2020 saya berada di Balai RW 5 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Saya bersama Bapak Ageng, Ketua RW 5 yang mengadakan Festival Urban Farming Belitung Water Street. Apa yang melatar belakangi Pak festival ini dan kegiatannya seperti apa? Oke, terima kasih. Yang pertama melatar belakangnya adalah untuk menunjang pariwisata, yang mana dari Dispar kita memang di Pok Darwis Kota Malang dianjurkan untuk membuka destinasi, dan kebetulan di wilayah kita di Nglintung kemarin masa pandemi satu-satunya yang kampung yang boleh membuka adalah di GWS, karena kita merupakan suatu kegiatan yang berketahanan pangan. Jadi kita mendapatkan sertifikat dari Pak Wali Kota langsung bahwa Nglintung Water Street atau GWS boleh menerima kunjungan untuk edukasi wisata tentang kampung tangguh, tentang kegiatan ketangguhan kampung juga seperti itu. Dan yang melatar belakangi ya seperti tadi yang saya katakan bahwa di tempat kita adalah tempat edukasi wisata ketahanan pangan. Fasilitas apa aja yang ada di sini Pak? Kalau fasilitas untuk kegiatan kita adalah pertanian, perikanan, dan peternakan. Jadi di tempat kita semua drainase yang ada di wilayah kita ada ikannya Pak. Jadi ada ikan lele, ikan tombro, ikan nila, gurame, dan juga koi. Nah itu yang salah satunya seperti itu. Dan di atasnya kita tanam sayur mayur melalui hidroponik, aquaponik, ataupun langsung ke tanah. Jadi peternakan juga ada. Jadi itu yang menjadi unggulan kita, bahwa kampung kita sudah tertata untuk kegiatan wisata dan juga kegiatan sosial seperti itu. Kalau kita melihat wisata di sini kan edukasi. Kira-kira pengunjung di sini apa yang bisa dibeli atau didapatkan untuk oleh-oleh di keluarganya waktu kembali pulang, Pak? Alhamdulillah kalau di sini memang edukasi tentang perikanan dan pertanian juga. Jadi kalau ke sini ya tadi ada suatu istilahnya studi banding bagaimana penataan kampung itu, bagaimana penataan wilayah, dan salah satunya adalah cara pemeliharaan drainase dan ada ikan juga, dan juga pemeliharaan hewan ataupun peternakan juga pertanian. Nah itu yang bisa diberikan secara edukasi, bagaimana tata cara juga istilahnya belajar. Dan yang bisa dibawa pulang di sini ikan sudah ada menjadi suatu pengolahan ikan, dari mulai ikan lele menjadi banjir bakso, terus kulitnya menjadi keripik, tulang dan kepalanya menjadi stik lele. Nah, itu ada di sini juga. Tentang sampah, terutama sampah juga kita sudah lihat tadi bahwa kreasi atau kreativitas ibu-ibu untuk melakukan kegiatan persampahan, baik yang bisa dijual atau yang bisa didaur ulang atau untuk pakan ternak tadi. Nah, itu yang ada di tempat kita. Itu tadi saya melihat ada tas-tas, itu kira-kira dari bahan apa, Pak? Nah, tadi dari sampah sampah kita pilah, dan yang bisa kita buat untuk kreativitas seperti tas tadi dari bungkusnya kopi. Kalau kap lampu tadi dari teh botol, bibirnya teh gelas, mohon maaf. Teh gelas, dan nanti ada piring-piring juga dari bibirnya teh gelas itu. Itu untuk kegiatan yang persampahan. Dan hasil dari sampah tadi, baik itu yang bisa dijual atau diikutkan bank sampah, nanti kita lakukan untuk posyandu. Jadi posyandu di wilayah kita, posyandu lansia dan balita itu biayanya dari sampah. Nah itu. Untuk wisatawan ke sini apa perlu tiket masuk atau seperti apa, Pak? Kalau sini berdasarkan paket ya. Jadi ada suatu paket-paketan, kita sudah membuat paket, misalnya edukasi saja, atau dengan merasakan atau menikmati hidangan, baik itu pengolahan ikan tadi ataupun pengolahan ternak, misalnya membuat istilahnya seperti mentok pedas atau apa, dan juga belajar bagaimana sih mengembangbiakkan ikan, baik itu ada ikan hias, ikan cupang, ataupun nila juga lele seperti itu. Tamu yang pernah datang ke sini apa dari dalam negeri atau ada juga dari luar negeri, Pak? Alhamdulillah dari luar negeri juga ada beberapa. Sebelum pandemi itu ada dari Jepang, dari Kanada, Australia, dan Vietnam juga ada. Kalau dari dalam negeri ya pulau dari mulai Palembang, Kalimantan juga alhamdulillah pernah. Jadi kalau di wilayah kita sendiri di daerah Jawa ya mulai Banyuwangi selama ini sampai Jakarta ya ada ya, alhamdulillah. Nah, terkait masalah wisatawan ke sini kan pasti mereka
perlu tempat menginap Pak ya. Itu kira-kira apa ada homestay di sini Pak? Alhamdulillah ada beberapa rumah penduduk yang dijadikan homestay. Jadi kalau terjangkau, alhamdulillah. Jadi di sekitar kita di atasnya di sini ada 3 sumber, 3 sumber dan kebetulan di antara sumber itu di atas ada rumah yang memang dibuat untuk itu, untuk kalau ada tamu yang menginap di homestay di sebelah itu. Jadi asri, seperti itu. Okay. Nah, untuk fasilitas homestay itu apakah melibatkan warga sini dan apakah warga sini sudah pernah dilatih cara guide melayani tamu? Ya, alhamdulillah. Jadi di sini pernah kalau pelatihan dari Dispar ya. Jadi untuk bagaimana sih menerima tamu, terus koordinasi atau wawancara dengan tamu itu sudah kita berikan. Dan untuk homestay memang punya masyarakat yang mau bekerja sama dengan kita lakukan seperti itu. Jadi masyarakat yang mempunyai rumah yang bisa digunakan dan dia memang mau bekerja sama dengan kita seperti itu. Untuk mencari Nggelintung Water Street ini apakah bisa ditemukan di Google Map Pak? Insya Allah ada di Google Map, itu ada, sudah di YouTube sudah ada, di Facebook itu juga ada. Artinya mudah dicari. Insya Allah mudah. Jadi diketik Nggelintung Water Street gitu sudah keluar kan tempat. Oke, harapan Bapak Ageng kedepannya Nggelintung Water Street itu cita-citanya seperti apa? Yang jelas menjadi kampung yang mandiri, kampung yang bisa membiayai dirinya sendiri, kampung yang masyarakatnya sejahtera, berdaya, yang jelas kan seperti itu. Karena dimanapun kampung kalau tidak memperdayakan masyarakat tidak akan bisa berjalan. Karena tujuan kita adalah untuk masyarakat, untuk sosial, tapi bagaimana masyarakat kita bisa bertahan, ketahanan pangannya kuat, pemberdayaannya ada, kan seperti itu. Itu yang kami harapkan. Dan untuk harapan Bapak RW terhadap masyarakat di sekitar Kelurahan Purwantoro ini seperti apa Pak? Nah, kebetulan kita juga ada di kader lingkungan, juga kebetulan saya juga ketua Kelurahan Tangguh, jadi kita bisa juga BKM. Jadi pemberdayaan terhadap masyarakat Kelurahan Purwantoro pada umumnya kita lakukan terus-menerus, kita lakukan koordinasi, sosialisasi. Harapan kami semua kampung yang ada di wilayah Purwantoro bisa mandiri dengan potensi dan permasalahannya sendiri-sendiri, karakter dan geografinya jelas berbeda. Jadi kita harus melihat potensinya, seperti itu. Terima kasih atas wawancara Bapak Ageng, pemirsa Bakak TV. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Ageng di Festival Urban Farming Nggelintung Water Street. Semoga semakin jaya. RW 5 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Bakak TV pancen apik nggak atik komen.